Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Samida. Saya akan menjelaskan tentang DFD Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Stikes Aisyah. Berikut ini diagram konteks yang memiliki satu proses dan dua intinity. Intinity calon mahasiswa menyalurkan data input mahasiswa berupa data mahasiswa, bukti pembayaran, formulir, bukti pembayaran kuliah, dan data KRS ke proses penerimaan mahasiswa baru Stikes Aisyah. Proses sistem penerimaan mahasiswa baru Stikes Aisyah menyalurkan data output berupa formulir pendaftaran, kartu ujian seleksi, lembar ujian, pengumuman hasil, dan form KRS. Proses sistem penerimaan mahasiswa baru Stikes Aisyah menyalurkan data berupa laporan calon mahasiswa baru, laporan mahasiswa baru, laporan pembayaran, laporan jurusan yang diambil oleh calon mahasiswa ke intinity admin. Selanjutnya, calon mahasiswa yang mendaftar data-datanya dimasukkan ke dalam sistem penerimaan mahasiswa baru. Selanjutnya, data-data tersebut dikelola oleh admin dan data-data diserahkan ke intinity admin agar data diproses kembali oleh sistem penerimaan mahasiswa baru Stikes Aisyah. Saya Elsyah Batajeri. Di sini saya akan menyampaikan tentang DFD, Sistem Perpustakaan di Instansi atau Perguruan Tinggi. Berikut ini adalah diagram aliran data atau data flow diagram pada sebuah sistem perpustakaan di salah satu instansi atau perguruan tinggi. Yang pertama di sini ada diagram konteks. Ini adalah gambar dari diagram konteks dan saya akan menjelaskannya. Diagram konteks memiliki satu proses dan dua entity. Entity member mengalurkan data input berupa data anggota, daftar buku yang dipinjamkan, daftar buku yang dikembalikan, data bukti keanggotaan ke proses sistem perpustakaan instansi atau perguruan tinggi. Kemudian, proses sistem perpustakaan instansi atau perguruan tinggi mengalurkan data output berupa data from pendaftaran, ID card, dan kwitansi pembayaran denda. Proses sistem perpustakaan instansi atau perguruan tinggi mengalurkan data output ke entiti pengurus berupa laporan data member, laporan data buku, laporan ketersediaan buku, laporan peminjaman, laporan pengembalian, laporan telat pengembalian, dan laporan pemasukan denda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Pratama dari kelompok 3. Saya akan membahas tentang DFD, contoh DFD level 0, sistem informasi tentang manajemen perpustakaan. Nah, pertama, di sini sesuai dengan gambar yang ditujukan, dalam kasus ini ada dua entitas luar yang terlibat di dalam sistem, yaitu pertama anggota atau pengunjung perpustakaan, kemudian petugas perpustakaan. Anggota atau pengunjung perpustakaan. Anggota atau pengunjung perpustakaan dapat mencari buku pada aplikasi yang dibangun. Oleh sebab itu, entitas yang ingin mengirim masukan atau input berupa data pencarian untuk proses pencarian data buku dan menerima keluaran atau output berupa data buku yang dicari. Kemudian untuk petugas perpustakaan merupakan entitas yang cukup banyak berinteraksi dengan sistem. Sistem di sini adalah proses untuk sistem manajemen perpustakaan. Kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya melakukan login, mencari buku, mengelola data buku, mencari peminjaman, mengelola data peminjaman, mencari anggota, mengelola data anggota, mencari petugas dan data mengelola petugas. Aliran data dikirim dari entitas petugas yang masuk ke dalam sistem adalah pertama, data login untuk proses login ke sistem. Kemudian kedua, data untuk pencarian buku, untuk proses pencarian dan pengolahan buku. Ketiga, data peminjaman untuk proses pencarian dan pengolahan data peminjaman. Yang ketiga, data peminjaman untuk proses pencarian dan pengolahan data peminjaman. Yang keempat adalah untuk data
proses pencarian dan pengolahan data anggota. Yang kelima, data petugas untuk proses pencarian dan pengolahan data petugas. Dari masukan yang diterima oleh sistem, selanjutnya aliran data yang keluar dari sistem ke petugas adalah: pertama, pesan login atau logout dari proses login atau logout. Kemudian pesan buku dari proses pencarian dan pengolahan buku. Yang ketiga, data peminjaman dari proses pencarian dan pengolahan data peminjaman. Yang keempat, data anggota dari proses pencarian dan pengolahan data anggota. Yang kelima adalah data dari petugas, kemudian di proses pencarian dan pengolahan data petugas. Itu saja yang bisa sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.